Itu terlihat bodoh. Bos Aprilia mengkritik Jorge Martin setelah kecelakaan beruntun di tikungan pertama MotoGP. Massimo Rivola menyalahkan Jorge Martin atas kecelakaan di tikungan pertama MotoGP Hungaria. Balapan MotoGP Hungaria berantakan bagi Aprilia di tikungan pertama karena kesalahan salah satu pembalapnya sendiri, kata Massimo Rivola. Marco Bezzecchi tampaknya telah melakukan apa yang ia lakukan di sprint, naik dari posisi ke-6 di grid ke posisi ke-3 di tikungan pertama. Namun kemudian Jorge Martin kehilangan kendali saat pengereman dan Bezzecchi, serta Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, dan Raul Fernandez ikut terjatuh bersama juara MotoGP 2024 tersebut. Biasanya, seorang manajer tim akan mencari pembenaran atas kecelakaan tersebut tanpa menyalahkan pembalapnya sendiri. Namun, CEO Aprilia Racing menegaskan bahwa kecelakaan itu adalah kesalahan Martin. Pikiran pertama saya selalu tertuju pada para pembalap. Maaf, kata Rivola kepada Sky Sport Italia setelah balapan di Hungaria. Kesalahan Martin seharusnya tidak pernah terjadi, terutama ketika keselamatan dipertaruhkan dan Anda begitu agresif mendekati tikungan pertama. Itu adalah kesalahan yang aneh, bukan kesalahan karena antusiasme. Dia melakukan kesalahan pengereman yang buruk, tetapi dia tidak mengerem terlalu terlambat. Dia mengerahkan lebih banyak tenaga saat motor sedikit miring, di bagian lintasan yang daya cengkeramnya lebih rendah. Tapi itu adalah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang juara dunia. Kecelakaan itu mengingatkan kembali pada kecelakaan Martin di tikungan pertama di Motegi tahun lalu, di mana ia juga menyingkirkan Bezzecchi. Namun Rivola mengatakan kedua insiden itu berbeda. Saya rasa, hasilnya, serupa, tetapi kesalahannya sangat berbeda, katanya. Tahun lalu dia mengerem terlalu keras dan itu reaksi yang berbeda. Kali ini, saya tidak ingin mengatakan itu kesalahan kecil, tetapi dia tidak menggunakan rem depan sebagaimana mestinya. Tardozzi, Marc Marquez tidak dalam kondisi 100%. Ada pembalap lain yang harus Anda yakinkan, bukan dia. Davide Tardozzi setelah kemenangan Marquez di Balaton, dia tidak pernah berhenti membuat kita kagum. Direktur tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menganalisis akhir pekan sempurna Marc Marquez di Grand Prix Balaton untuk media dan di Tente Sports, sebuah acara yang akhirnya menjadi bersejarah bagi pabrikan Borgo Panigale. Hari Minggu di sirkuit Hungaria ditandai dengan simbolisme yang sangat istimewa. Di bawah tanda angka 100, kemenangan kejuaraan dunia ke-100 Marquez bertepatan dengan kemenangan MotoGP ke-100 Ducati, pada tahun 2026 yang sangat signifikan bagi merek Italia tersebut. Konteks yang, menurut Tardozzi, menjadikan hasil ini lebih dari sekadar kemenangan olahraga biasa. Manajer Ducati tidak menyembunyikan kepuasannya atas akhir pekan yang akan terukir dalam ingatan pabrik Italia tersebut. 100 adalah angka penting, karena angka ini menggabungkan 100 kemenangan Ducati, 100 kemenangan Marc, yang merupakan pencapaian besar bagi seorang pembalap, dan 100 tahun berdirinya Ducati, jelasnya. Tardozzi bahkan bercanda tentang pentingnya momen di Balaton, pada hari yang menurutnya sudah ditandai di kalender. Jadi kami sangat senang. Saya harap Ducati juga mendapatkan gelar juara ke-100, tambahnya sambil tertawa. Dominasi Marquez di Balaton mengejutkan bahkan di dalam garasi Ducati sendiri, di mana mereka tidak mengharapkan performa yang begitu gemilang setelah ia secara bertahap kembali ke kondisi fisik prima. Mendominasi seperti ini, pole position, kemenangan, dan rekor trek kemarin, kemenangan dan rekor trek hari ini. Jujur saja, saya tidak mengharapkannya. Aku Tardozzi. Eksekutif asal Italia itu menekankan bahwa salah satu kunci keberhasilan proyek ini adalah kemampuan pembalap Spanyol tersebut untuk mengejutkan bahkan orang-orang di sekitarnya. Itulah mengapa kami menyukai Marc Marquez, karena dia tidak pernah berhenti membuat kami kagum, ujarnya. Salah satu poin yang paling sering diulang oleh Direktur Ducati adalah kepercayaan diri sang juara dunia 9 kali. Anda tahu, ada pembalap yang harus Anda beritahu bahwa mereka cepat. Anda harus meyakinkan mereka bahwa mereka bisa melakukannya, bahwa mereka bisa mencapai hasil tersebut. Dia tahu itu, jelasnya. Tardozzi menegaskan bahwa dalam kasus Marquez, sama sekali tidak ada keraguan internal. Apakah tidak ada area abu-abu? Tidak. Keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, tambahnya, mengakhiri diskusi secara definitif. Kepala tim Italia itu bahkan melangkah lebih jauh, membandingkan Marquez dengan pembalap lain yang pernah bekerja dengannya sepanjang karirnya. Dia adalah satu-satunya pembalap yang bisa membantu dirinya sendiri, ujarnya. Tardozzi menjelaskan bagaimana karakteristik ini sepenuhnya mengubah dinamika di dalam pit box, bahkan sebelum pembalap keluar ke lintasan.
Ketika dia memasuki pit box, semua orang menatapnya. Dia selalu tersenyum dan selalu mengucapkan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Itu membuat perbedaan besar, katanya. Terlepas dari kemenangan tersebut, Tardozzi berusaha meredam euforia yang berlebihan dan menegaskan kembali bahwa tujuan utama tetaplah pemulihan penuh sang pembalap. Kita tahu bahwa hal terpenting adalah agar dia kembali ke kondisi 100%. Karena terlepas dari segalanya, dia belum pulih sepenuhnya, ujarnya. Direktur tim menegaskan bahwa performa Marquez saat ini masih terbatas oleh kondisi fisiknya, yang membuat pencapaiannya di balaton menjadi lebih signifikan. Bagi kami, yang terpenting adalah dia kembali ke performa terbaiknya dari balapan ke balapan, tambahnya. Tardozzi juga menghindari spekulasi tentang kembalinya Marquez di kejuaraan, dan lebih fokus pada perkembangan pembalap tersebut di dalam tim. Kita akan memikirkannya nanti. Saat ini, kami ingin dia kembali ke lintasan, karena Marc sangat lelah, jelasnya. Manajer Ducati itu mengingatkan semua orang bahwa kejuaraan masih panjang dan masih banyak yang harus diputuskan dalam musim yang sangat menuntut ini. Di luar performa olahraga, Tardozzi secara khusus menyoroti suasana internal tim, yang menurutnya merupakan salah satu kekuatan terbesar proyek saat ini. Kolaborasi antar pembalap sangat luar biasa. Melihat Pecco dan Marc bekerja sama dalam rapat adalah suatu kesenangan bagi saya, ujarnya. Pria Italia itu juga memuji perkembangan Pecco Bagnaia, yang meraih podium ketiga berturut-turut pada akhir pekan di mana Ducati sekali lagi mendominasi dengan 2 motor di podium. Tardozzi menyimpulkan analisisnya dengan refleksi tentang mentalitas Marquez, yang menurutnya merupakan contoh ketahanan dalam dunia balap motor modern. Kami sangat senang dengan sikap mentalnya terhadap masalah ini. Kami tahu persis apa yang telah dia lalui dan apa yang belum pulih darinya. Kegembiraan kami adalah melihat seorang juara seperti dia, yang tidak pernah menyerah, ujarnya. Ia menambahkan pemikiran terakhir tentang kemampuan pembalap Spanyol itu untuk mengatasi bahkan keterbatasan fisiknya sendiri di lintasan. Marc berbicara tentang apa yang dia rasakan secara fisik, tetapi kemudian muncul Marc yang lain yang mengatakan kepadanya bahwa dia dapat memberikan lebih banyak lagi. Dan itu membuat pencapaiannya semakin mengesankan, pungkas Tardozzi. Akhir pekan simbolis di balaton yang menyatukan sejarah, angka-angka penting, dan pesan yang jelas dari dalam Ducati. Marquez tidak hanya memenangkan balapan, tetapi terus mendefinisikan kembali batas kemampuannya sendiri di MotoGP. Jorge Martin meminta maaf, saya kehilangan kendali atas sepeda motor. Jorge Martin terjatuh di tikungan 1 Balaton Park, dan menyeret beberapa pembalap lain bersamanya. Lampu di Balaton Park baru saja padam ketika, mendekati tikungan pertama, Jorge Martin mengalami kecelakaan. Pembalap Aprilia itu kehilangan kendali atas motornya, dan kecelakaan tersebut melibatkan 4 pembalap lainnya. Rekan setimnya, Marco Bezzecchi, adalah salah satunya, begitu pula Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Namun, pembalap VR46 itu mampu melanjutkan balapan dan finish di urutan ke-12. Meskipun sempat terjadi kepanikan awal, motor-motor tersebut segera disingkirkan, dan para pembalap terhindar dari cedera serius, sehingga balapan berlanjut tanpa gangguan. Kemudian, meskipun para pembalap Aprilia diperiksa di pusat medis, patah tulang dan cedera serius lainnya dipastikan tidak terjadi. Jorge Martin mengalami memar di punggung dan kaki kanannya. Sementara itu, Bezzecchi mengalami memar di kaki dan tangan kanannya. Namun, tindakan ini telah menimbulkan konsekuensi bagi Martin. Pembalap asal Madrid itu dikenai penalti berupa 2 putaran panjang, yang harus ia jalani di Grand Prix berikutnya, Grand Prix Republik Ceko di Brno. Setelah insiden tersebut, Jorge Martin membagikan pesan di media sosialnya untuk meminta maaf dan berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Saya ingin meminta maaf kepada semua rekan pembalap yang terlibat dalam insiden hari ini di lap pertama balapan, kata pembalap itu memulai. Saya kehilangan kendali atas motor dan, sayangnya, itu menyebabkan kecelakaan beruntun yang tidak dapat saya hindari. Yang terpenting adalah, puji Tuhan kami semua baik-baik saja. Dalam situasi seperti ini, itulah yang benar-benar penting. Saya sangat menyesal atas dampak yang mungkin ditimbulkan kecelakaan ini pada mereka, tim mereka, dan karir mereka. Anda tidak pernah ingin terlibat dalam situasi seperti ini. Terima kasih atas semua pesan dukungan, pengertian, dan rasa hormat yang Anda tunjukkan kepada saya hari ini, pungkasnya.